Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuroma Wibawati, calon guru penggerak angkatan 7. Dalam kehidupan sehari-hari, saya membersamai anak-anak di SD Negeri Tingkir Kelas 1 Salatiga. Saya belajar bermasyarakat bersama keluarga kecil saya di Klumpit Taman Tingkir Sidoarjo Tingkir Salatiga. Menuntun anak dari berangkat sampai pada tujuan yang mereka kehendaki membutuhkan effort, perjuangan yang ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menjalani prosesnya. Filosofi mendidik dari Bapak Pendidikan kita akan dapat membawa anak didik kita menuju gerbang masa depan yang hebat dan bermartabat bagi mereka. Ki Hajar Dewantoro adalah sosok Bapak Pendidikan yang tak lekang oleh masa karena ilmu juga tuntunannya. Ki Hajar Dewantoro adalah penggagas dan pencetus pendidikan yang tidak diskriminatif. Beliau prihatin melihat sistem pendidikan kolonial yang menerapkan perintah dan sanksi kepada pelajar, penghargaan yang diberikan kepada pelajar yang melaksanakan perintah dengan baik, dan sanksi diberikan kepada pelajar yang berbuat tidak seperti yang diperintahkan, menyebabkan kecakapan sosio-emosional terabaikan. Oleh karenanya, Ki Hajar Dewantoro mencipta sistem pendidikan yang harmonis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia, tidak berpihak pada salah satu, juga humanis tentunya. Muncullah sistem AMON yang hendaknya dilakukan oleh para pendidik dalam memberikan pendidikan kepada para pelajar. Lalu, apa saja yang ada di dalam sistem AMON ini? Yang pertama, Ingat Tulor, jadikan diri kita contoh, teladan yang baik bagi anak didik kita. Anak didik kita tidak akan menjadi tebal budi baiknya dalam berpikir, berasa, berkata, dan juga bertindak jika kita tidak memberi contoh kepada mereka. Seiring dengan usia, kita hidup cuma melalui 2 tahap, menjadi peniru atau ditiru. Jika anak didik telah memasuki masa meniru, maka sudah selayaknya kita menjadi tiruan baik bagi mereka demi menjadikan mereka generasi penerus bangsa yang berbudaya. Seperti misalnya, setiap pagi membiasakan anak untuk mengawali hari dengan lafaz Asmaul Husna. Kita sebagai pendidik juga membiasakan diri dalam mengawali kegiatan kita dengan Asmaul Husna, baik dilihat oleh anak maupun sudah terbudaya dalam kehidupan sehari-hari dengan lafaz Asmaul Husna tanpa anak melihatnya. Yang kedua, Engmatio Mangunkarso memberikan semangat kepada kita berada di tengah-tengah anak didik kita. Di tengah-tengah proses mereka dalam mengembangkan pendidikan, kita hadir sebagai penyemangat mereka untuk bisa bertahan dan mampu menyelesaikan perjalanan mereka menuju cita dan asa yang mereka kehendaki. Bukan sebagai pematah semangat mereka dalam perjuangan keras mereka mencapai cita dan asa, tetapi sebagai obor semangat sehingga menjadikan mereka insan-insan yang mampu mewujudkan tujuan yang mereka kehendaki, meskipun harus melalui beratnya proses pendidikan, banyaknya keringat yang mereka keluarkan, dan keikhlasan untuk tetap berjuang meskipun penuh pengorbanan. Ibu dan Bapak Guru, pernahkah Ibu dan Bapak Guru menyaksikan film The Karate Kids tahun 2010? Betapa bersemangatnya anak ini untuk meraih tujuan hidup yang telah ia tetapkan. Dia ini dianggap sebagai insan yang tidak mau disepelekan, karena itu membuat hidupnya serba kesulitan. Bagaimana dengan sosok guru yang diperankan oleh Jackie Chan pada film ini? Dalam awalnya, selama proses latihan, juga ketika anak didiknya menghadapi lawan yang oleh Jackie Chan sendiri tidak yakin untuk bisa mengalahkannya. Support semangat terbaik dari seorang guru menjadikan anak didiknya sebagai insan jawara,
tentu akan menjadikan anak didik kita meraih apa yang menjadi harapannya. Yang ketiga, tuturi handayani, memberikan dorongan untuk menjadikan murid-muridnya mandiri dan merdeka, mampu membuat tujuan dan mencapainya dengan kekuatan kodrat yang mereka miliki, sampai pada cita-cita utama Ki Hajar Dewantara, yaitu kemerdekaan setiap murid yang mampu mengatur dirinya sendiri agar murid berperasaan, berpikiran, dan bekerja demi mewujudkan cita-cita pendidikan nasional. Apa yang dibutuhkan oleh seorang pendidik? Naluri dalam mendidik dan juga ilmu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Intisari dari Bapak Ki Hajar Dewantara lainnya adalah setiap anak memiliki kodrat alam masing-masing dan kodrat zaman yang selalu berkembang dari masa ke masa. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat, bentuk lingkungan di mana mereka berada. Akan berbeda kodrat alam yang dibawa di setiap anak karena lingkungan tempat tinggal mereka yang berbeda. Lingkungan sekolah yang mayoritas muslim sehingga menjadikan sekolah kami 100% beragama Islam, bagi peserta didiknya akan berbeda program dan tentunya perlakuan dengan yang diterima oleh sekolah lain yang meskipun dalam satu kota tetapi berbeda lingkungan. Kodrat zaman adalah bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan isi dan irama. Niscaya akan berubah sesuai dengan perkembangannya. Pada saat ini yang perlu kita persiapkan untuk bekal anak didik kita di masa yang akan datang, diantaranya adalah keterampilan hidup abad 21. Diantaranya berpikir kritis dan solutif, kreatif dan inovatif, komunikasi juga kerjasama atau kolaborasi bersama dengan kawan dan orang-orang di sekitarnya. Sebagai pendidik, kita ditantang untuk selalu bisa melayani kebutuhan anak dan menuntun mereka dalam pendidikan sesuai kodrat yang mereka miliki. Setiap anak bukanlah gelas kosong yang siap untuk diisi, tetapi mereka telah membawa garis-garis samar kodrat yang mereka miliki. Kita tidak akan pernah bisa menjadikan benih padi tumbuh dan berkembang menjadi buah jagung. Setiap anak sudah memiliki kodrat alam yang mereka bawa meskipun masih sama. Tugas kita adalah menebalkan lampu garis samar kodrat yang mereka miliki. Pendidik harus memiliki keterampilan menuntun anak sesuai kodrat yang mereka miliki, dengan penuh kasih sayang, mendampingi, merawat, serta menjaga, juga mewujudkan doa dan harapan mereka. Selain itu, tantangan yang harus ditaklukkan oleh seorang pendidik adalah mampu mencipta dan mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang terus dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kodrat anak didik kita. Apa yang dapat dilakukan oleh kita selaku pendidik menghadapi tantangan yang demikian? Teruslah meningkatkan kompetensi demi terwujudnya peningkatan keprofesionalitasan kita dalam menghamba pada anak didik kita, membuka wacana dan memanfaatkan sumber belajar yang terbuka secara lebar dan dapat diakses secara bebas, serta doa dan niat yang ikhlas untuk menjadi pelayan anak didik kita, menuntun mereka menjadi generasi-generasi emas dan mampu membawa nama baik bangsa Indonesia sebagai bangsa yang hebat dan bermartabat di mata dunia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.